Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairin nasi halqan wa hulqa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wassami'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita bersama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini, pada saat ini kita kembali dapat bertemu, bersua dan bertatap muka dalam program Pelita Hati yang ditayangkan oleh TV Tabalong. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dalam rangka menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, dari kekufuran dan kemusyrikan menuju kepada keimanan dan ketauhidan, dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin mengangkat sebuah tema tentang mensyukuri nikmat Allah, tentang mensyukuri nikmat Allah. Menurut beberapa ulama, dan kalau kita buka dalam kitab I'anatut Talibin karangan dari Said Abu Bakri Ar-Rasya, yang mengatakan bahwa syukur secara bahasa itu adalah pujian. Asyukru lugatan. Asyukru lugatan wal hamdul urfiyyu. Syukur itu secara bahasa adalah pujian, Sedangkan menurut syariat itu adalah sarful abdi jami'a ma'an amallahu alaihi bihi bima hulika li ajlih. Secara syariat syukur itu adalah mendayagunakan, memfungsikan semua nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Maksudnya adalah ayyasrifa jami'al a'dha wal ma'anil lati an'amallahu alaihi biha bitta'at. Artinya mendayagunakan, memfungsikan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, memfungsikan semua anggota dan potensi
yang dianugerahkan Allah untuk ketaatan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Imam Nawawi dalam tafsirnya Marah Labid dikatakan wa hakikatus syu'ri, hakikat dari syukur atau esensi dari syukur itu adalah al-i'tiraf bi nikmatil mun'im ma'a ta'zimihi, yaitu esensi daripada syukur itu adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh orang yang memberi nikmat beserta dengan membesarkannya. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, justru itu maka sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, sudah seyogianya kita untuk selalu menanamkan dan menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah, kita mengakui adanya orang yang memberi nikmat kepada kita. Dengan bersyukur kepada Allah, maka kita juga menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu pada porsi, pada tempat yang sesungguhnya. Di samping itu, dengan syukur itu menjadi kontrol bagi kita untuk dapat menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, di dalam Al-Quran, kalau kita menghitung kata-kata syukur, jadi kalau kita baca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, berapa kali disebutkan Allah tentang kata syukur itu? Para ulama mengatakan bahwa jumlah syukur dalam Al-Quran itu ada sebanyak 75 kali. Sama banyaknya dengan Allah menyebutkan bala. Dengan kenyataan ini, dengan fakta ini, maka orang yang bersyukur, benar-benar bersyukur kepada Allah, maka dia dipastikan dapat terhindar dari bala dan bencana. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan syukur itu adalah merupakan makam atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang yang bersyukur itu memiliki makam kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan syukur juga adalah merupakan tanda pengabdian seseorang hamba kepada Allah. Syukur juga adalah merupakan tanda penghubung seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Nah, dasar ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar mengabdi kepadanya. Jadi dengan demikian kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dengan syukur kita ingat dengan orang yang memberikan nikmat kepada kita. Dengan syukur kita bisa menggunakan harta kita, nikmat yang diberikan Allah kepada kita pada proporsi, pada tempat yang sebenarnya. Dengan syukur juga adalah merupakan tanda penghubung antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Khalik. Ya. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, berbicara tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kita, pada prinsipnya
pada dasarnya ada dua. Pertama yang bersifat benda atau materi. Yang kedua bersifat non-materi. Yang bersifat materi itu misalnya kita memiliki harta berupa rumah, mobil, uang, kebun, kemudian termasuk juga mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Pokoknya itu adalah yang bersifat harta, benda. Kemudian ada juga nikmat itu yang bersifat non materi, bukan benda. Misalnya kesehatan, kemudian kesempatan, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian jabatan, kemudian keimanan. Jadi pada dasarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu ada yang bersifat benda dan ada yang bersifat non benda. Apabila kita menghitung nikmat Allah itu, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, tentu kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Nah, justru itu semua kekayaan, semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu, baik yang bersifat benda ataupun non benda, materi atau non materi, itu harus kita syukuri. Harus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kenikmatan, kekayaan ataupun kelebihan yang diberikan Allah kepada kita tidak kita syukuri, maka kita bisa terjebak, bisa terperangkap ke dalam pola hidup materialistik, kebendaan. Bisa juga mengakibatkan pola konsumeristik. Kita diperbudak oleh harta dan kekayaan. Bisa diperbudak oleh harta dan kekayaan. Nah, justru itu maka kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sekian banyak nikmat, apakah itu yang bersifat benda ataupun non benda, nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling bernilai itu adalah nikmat keimanan. Nikmat keimanan. Andai kata tidak ada nikmat keimanan, apalah jadinya dunia kita ini? Mungkin terjadi tidak ada masjid, tidak ada madrasah, tidak ada orang sembahyang, tidak ada orang puasa. Tetapi dengan adanya nikmat keimanan, maka kita hidup ini terasa lebih bermakna dan berarti. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini ada punya akhir, yaitu kematian. Kematian. Nah, di situ kita harus selalu mensyukuri dan mendayakan gunakan nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau mengatakan, la tazulu qadamu abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi bima afnah wa an jismihi bima ablah wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu.
tidak akan tergelincir kaki seorang hamba pada kiamat, pada hari kiamat. Artinya tidak celaka ya. La tajulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi bima afnah. Apabila nanti hari kiamat akan ditanyakan kepada kita, umur itu digunakan untuk apa? Kesempatan kita hidup di dunia ini untuk apa? Setiap orang tidak sama diberikan kesempatan umur. Ada yang umur 20 sudah meninggal, ada yang umur 15 sudah meninggal, ada yang umur 30 sudah meninggal, ada juga yang tua ini. Jadi masalah umur itu adalah merupakan hal yang misteri. Kita tidak tahu, kita tidak tahu. Nah, justru itu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita itu harus kita manfaatkan dengan baik. Umur itu adalah modal hidup kita. Kalau kebetulan kita diberikan Allah umur misalnya 30 tahun. Nah, dari 30 tahun itu berapa tahun kita gunakan untuk tidur, berapa tahun kita gunakan untuk bekerja, berapa tahun kita gunakan untuk menempuh pendidikan, dan berapa tahun untuk beribadah. Itu sudah dicatat. Sementara waktu itu kita tahu ada waktu yang lalu, ada waktu sekarang, ada waktu yang akan datang. Semua waktu itu berjalan demikian cepatnya. Jadi umur dan kesempatan yang diberikan kepada kita itu nanti pada hari kiamat akan ditanyakan kepada kita. Harus mempertanggungjawabkan tentang umur kita. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun katsiru minan nas, as-sihhatu wal faghar, rawahul Bukhari. Dua nikmat yang sering manusia itu lalai. Kebanyakan manusia lalai, tidak menggunakannya. Yang pertama adalah as-sihhatu, sihat. Yang kedua adalah al-faghar, kesempatan. Nah, jadi kesehatan dan kesempatan atau waktu itu adalah dua modal yang diberikan Allah kepada kita. Apakah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau kita sia-siakan? Kemudian pada hari kiamat nanti akan ditanyakan tubuh dan badan kita digunakan untuk apa? Apakah tubuh kita, kaki kita digunakan untuk beribadah kepada Allah? Kita gunakan untuk majelis taklim, kita gunakan untuk perkumpulan yasinan, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmunya digunakan untuk apa. Nah, jadi kalau kita berilmu itu harus kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Kita gunakan sesuai dengan tujuannya. Kita menuntut ilmu, maka ilmu yang kita peroleh itu harus kita amalkan. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, al-amalu bila amalin kasyajari bila samarin. Suatu amal, suatu ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi al-ilmu bila amalin, berilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tidak berbuah. Nah, jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah ilmu, kita harus mengajarkannya dan kita juga harus mengamalkannya sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Kemudian pada hari kiamat, wa an malihi min aina iktasabahu wa mimma anfaqahu wa fima anfaqahu. Berkaitan dengan harta juga kita nanti pada hari kiamat diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Di mana harta kita diperoleh dan digunakan untuk apa? Nah, harta yang kita sekarang kita peroleh itu diperoleh dari usaha apa? Kemudian harta yang kita miliki itu digunakan untuk apa? Jadi lebih berat. Kalau umur itu digunakan untuk apa? Tubuh juga digunakan untuk apa? Ilmu juga digunakan untuk apa? Tetapi tentang harta diperoleh dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Jadi harta ini lebih rumit pertanggung jawabannya.
Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, justru itu maka nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat. Jangan kita tidak digunakan dengan misalnya konsumerisme, kemudian diperbudak oleh harta, kemudian kita payahkan. Ada orang yang punya harta tapi digunakan untuk main judi misalnya, untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu sangat berbahaya, sangat celaka sekali. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, kemudian ada lagi dalam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bersyukur pada Allah itu terdiri dari 4 komponen. Jadi bersyukur kepada Allah itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh, baik besar, kecil, sedikit atau banyak, semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hidup di dunia ini, rezekinya, nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang. Nah, apabila kita bersyukur kepada Allah dengan hati, itu berarti hati kita menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada kamu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapa banyak pun harta yang kita miliki, itu jangan kita anggap sebagai hasil usaha jerih payah kita. Memang kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi untuk menentukan kadar ukuran harta yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berusaha bekerja hanya di atas meja, tapi dia sudah banyak mendapatkan uang dan harta. Tetapi ada juga yang orang bekerja seharian, tapi hasil yang diperolehnya sedikit. Hasil punya sedikit, hanya sekitar puluhan atau ratusan ribu. Nah, itulah menunjukkan bahwa Allah itu sangat menentukan dalam memberikan rezeki. Setiap orang itu tidak sama dalam mendapatkan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati itu dapat mengantarkan seseorang untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan, tanpa adanya kekecewaan, tanpa adanya menggerutu atau tanpa adanya keberatan. Jadi orang yang syukur dengan hati, dia menerima nikmat dari Allah itu banyak atau sedikit, besar atau kecil, itu dengan ikhlas, dengan rela kepada Allah, tidak menggerutu. Betapapun kecilnya nikmat itu, dia syukuri. Kemudian nikmat dengan hati itu juga, kita dengan hati kita menyadari bahwa itu adalah merupakan kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara spontan
terucap dan kita kata-kata sana atau pujian alhamdulillahirabbil alamin. Nah di situ komponen yang kedua itu adalah syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan itu apabila kita telah melalui proses melewati syukur dengan hati. Kita menyadari bahwa rezeki itu sedikit atau banyak itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menerima rezeki itu dengan ikhlas, dengan rela lillahi ta'ala. Maka spontan dalam lidah kita itu adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi orang yang bersyukur itu selalu mengucapkan alhamdulillah, pujian itu dengan lisan. Apabila kita habis makan atau minum, kita berdoa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu alhamdulillah dimulai. Apabila kita bangun tidur, bangun guring, kita baca dimulai lagi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apabila kita mau BAB atau kencing, masuk ke dalam WC, kemudian keluar, kita baca lagi alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Nah, jadi tanda syukur kepada Allah itu adalah kita mengucapkan pujian sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, dari segi pembahasan lagi, alhamdulillah dimulai alhamdu. Nah, dalam bahasa Arab alhamdu itu adalah merupakan kata ma'rifah. Kata ma'rifah. Artinya pujian itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Tidak untuk yang lain. Walaupun kadang-kadang kita menerima pemberian orang lain. Misalnya kita diberi oleh orang arloji yang mahal, diberi oleh Syiah. Pada hakikatnya orang yang memberi arloji itu adalah perantara dari nikmat yang diberikan Allah. Dia hanya sebagai perantara. Bukan dia yang memberikan harta itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdu, pujian itu hanya untuk Allah. Alhamdu itu adalah kalimat atau kata ma'rifat, hanya khusus, pasti itu adalah berikan oleh Allah. Kalau dalam bahasa Inggris namanya kalimat definite. Definite itu pasti itu. Ada indefinite, itu tidak pasti. Jadi dalam bahasa Arab ma'rifah itu dalam bahasa Inggris definite. Kalau yang sifatnya umum itu nakirah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris indefinite. Nah, kalau kita berbicara dari segi tata bahasa. Nah, dengan demikian syukur dengan lisan itu lisannya tetap memuji Allah. Sebab ia yakin dan sadar bahwa orang tersebut hanyalah perantara Allah, kehendak Allah untuk menyampaikan nikmat itu kepadanya. Tadi kami contohkan orang memberi aluji kepada kita, kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Apabila orang memberi aluji, kita ucapkan alhamdulillah. Apabila orang memberi harta, misalnya berupa harta dan sebagainya kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah. Bukan dia yang memberikan, tapi alhamdulillah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Nah, syukur dengan perbuatan itu mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridainya. Kalau kita punya harta, nah sebagian harta kita berikan untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat.
itu yang diridainya. Jangan kita punya harta kita belikan untuk main judi atau main perempuan dan sebagainya. Itu yang tidak dibenarkan agama. Artinya harta yang kita gunakan, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu jangan digunakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah menyukai ada bekas dalam nikmat yang berikan Allah itu kepada hambanya. Ada berkesan, ada kesannya. Ada harta kita berikan kepada orang, orang merasa tertolong, itu ada kesannya. Kemudian ada harta kita belikan untuk keperluan pendidikan anak, misalnya kita belikan tas, kemudian kita belikan uang sakunya harian dan sebagainya. Itu juga bermanfaat bagi anak kita. Kalau kita punya ilmu, kita ajarkan, kemudian kita amalkan, itu berarti ada bekas dalam harta yang diberikan kita, baik harta itu dalam bentuk materi atau non materi. Nah, di situ dalam surah Ad-Duha Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu itu hendaklah engkau nyatakan. Artinya hendaklah engkau bersyukur. Kemudian yang keempat, menjaga nikmat dari kerusakan. Ketika nikmat dan karunia didapatkan, maka nikmat itu harus kita pelihara, harus kita jaga, jangan sampai rusak. Kita diberikan kesehatan, jangan kita minum hal-hal yang memabukkan, jangan kita menggunakan obat-obatan yang merusak kesehatan kita. Nah, itu berarti bahwa kita menjaga nikmat kesehatan untuk untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan orang lain, sehingga kita tidak menjadi sakit. Kalau sekarang masa pandemi COVID-19, nah kita diharuskan untuk menjaga protokol kesehatan, misalnya pakai masker. Nah, pakai masker itu supaya virus tidak masuk ke hidung, virus tidak masuk ke mulut. Nah, sehingga kita terhindar dari penularan COVID-19. Kemudian jaga jarak. Nah, itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian kalau salat, nah kita ada jaraknya lebih kurang 1 meter. Jangan kontak badan, bersalaman, berpelukan dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan protokol kesehatan dalam rangka menjaga kesehatan kita supaya jangan sakit. Apalagi COVID-19, pandemi COVID-19 ini sangat penularannya begitu dahsyat. Banyak orang yang tanpa gejala dapat dia tertular. Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin dalam bentuk ikhtiar dan usaha kita untuk menghindari agar supaya jangan tertular. Najis itu dalam kehidupan kita dianjurkan untuk menjaga nikmat yang diberikan Allah itu dari kerusakan, dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
dapat menggugah hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dan memelihara nikmat Allah itu sesuai dengan dianjurkan ajaran agama kita. Dan mari kita pelihara nikmat yang diberikan, serta mari kita gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.